Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam renungan harian keluarga, edisi Senin 28 Februari 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga beradalah kami sampai saat ini, dalam keadaan yang baik, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Allah. Maka kami mau beribadah kepadamu dalam renungan harian keluarga. Engkau menyertai kami agar senantiasa ibadah kami ini bisa menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang kami baca renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Demikian firman Tuhan di bawah tema perselisihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan yang sulit ataupun sukar saat ini, seringkali persoalan, masalah diperhadapkan baik kepada seorang kelompok yang masalah-masalah itu baik besar ataupun masalah yang kecil, seringkali menimbulkan perselisihan dan konflik antar kelompok kah, orang per orang, yang dimana tidak memandang latar belakang pendidikan yang tinggi atau tidak, jabatan, gelar, atau mereka yang tidak mempunyai jabatan dan gelar, kaya atau miskin, tua atau muda, orang tua dan anak, sesama teman, ataupun rekan kerja di tempat pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, perselisihan dan konflik kenyataan yang ada terjadi baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Baik organisasi-organisasi masyarakat ataupun mereka yang menamakan organisasi atas nama agama.
Perselisihan dan konflik tak dapat dihindari. Saudara-saudara, apakah itu dengan suatu alasan karena keegoisan, mementingkan diri sendiri, harga diri di atas segala-galanya, sehingga mengalahkan persaudaraan dan kasih? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perselisihan dan konflik, kalau kita membaca bagian firman Tuhan saat ini, ternyata terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat yang berada di Korintus. Sebab bagian firman Tuhan mengatakan bahwa perselisihan ada di antara kamu. Rasul Paulus menyampaikan tentang permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan jemaat Tuhan di Korintus lewat penyampaian dari keluarga Chloe, keluarga Kristen yang walaupun mereka bukan berasal dari Korintus, tetapi mereka merasa perlu menyampaikan hal-hal yang bisa memicu perpecahan di tengah persekutuan jemaat, supaya segera teratasi oleh Paulus selaku Rasul Tuhan. Paulus harus menegur dan menasehati jemaat Tuhan supaya ketika menghadapi persoalan, permasalahan, jangan selalu berada dalam perselisihan dan konflik, tetapi menyelesaikan segala sesuatu itu dengan bijaksana dan penuh kasih, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Belajar dari bagian firman Tuhan, bahwa sesungguhnya perselisih dan konflik itu harus dihindari dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, juga di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan, di mana diajarkan tentang persaudaraan, kasih di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, selesaikanlah setiap permasalahan, perselisihan dan konflik itu dengan bijaksana, sehingga tidak ada yang disakiti. Tetapi perlu diingatkan, janganlah menjadi pribadi yang menciptakan perselisihan dan konflik
di mana dia berada. Kiranya dengan kita dapat melihat kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan tentang kasih, persaudaraan, serta menghormati sesama. Bisa saling memaafkan, saling meminta maaf atas setiap sesuatu yang diperhadapkan, baik di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Supaya sesulit apapun yang dihadapi, kita akan tetap merasakan damai di hati. Saudara-saudara, dengan kita bercermin kepada Tuhan berarti dapat terhindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa membawa dalam satu perpecahan di dalam kehidupan ini. Supaya itu damai sejahtera itu dapat dinikmati, dirasakan dari setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Engkau memberkati kami dengan firman. Mana yang harus kami lakukan selaku orang-orang beriman? Mana yang harus kami hindari dalam hidup ini? Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkati kami tim pelayanan dalam renungan harian keluarga hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap pelayanan diberkati dengan sehat, kuat, umur panjang, selamat, dan sejahtera. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan siaran renungan harian keluarga saat ini. Diberkatilah dalam menjalankan tugas pekerjaan usaha bisnis. Sehat-sehat selalu. Jauhkan dari virus corona yang masih ada di lingkungan di mana kami berada. Bapa di sorga, dengan kami bekerja, berjuang, di dalam hidup ini kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan untuk mencukupkan segala keperluan-keperluan hidup kami. Kami berdoa, ya Bapa di sorga, mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan Maha Tahu, Maha Kasih, Maha Murah. Dia akan senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan, jalan keluar dari segala pergumulan hidup yang dihadapi. Supaya kelegaan, kesehatan, kepulihan,
dapat dinikmati dari setiap orang yang bergumul, yang hanya berharap kepada Tuhan. Tetapi juga kami berdoa mereka yang menikmati sukacita berkat-berkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semua sukacita yang ada. Ya Allah Bapa di sorga, diberkatilah gereja Tuhan. Gereja Masa Injili di Minahasa, dari tingkat sinode, wilayah, jemaat, sampai kepada kami jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Diberkatilah badan pekerja majelis jemaat yang ada, pelayan khusus, sampai kepada saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di tengah jemaat. Engkau memberkati Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kami semua ada dalam perlindungan, penyertaan, kasih Tuhan siang dan malam. Supaya baiklah keadaan kami. Sejahteralah dan bahagialah kami Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau memberkati pemerintah kami. Sampai kepada pemerintah yang ada di kota Tomohon diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Hidup dan penghidupan kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan yang berpengasihan. Tuhan tetap hadir dalam segala langkah hidup kami. Supaya kami dijauhkan dari mara bahaya. Dijauhkan dari virus corona ataupun penyakit-penyakit yang lain. Agar kami dapat menikmati hari-hari kehidupan yang Tuhan beri. Dengan kehidupan yang diberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Yang kami persembahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Semoga firman yang kita baca dan renungkan tadi dapat menuntun kita dalam beraktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.